Baiklah, selamat sore kepada Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Semongko yang beranggotakan Alimul Hakim, Ardianti Yulianur Pratiwi, Putu Ayu Saraswati, Santa Claudia, dan Sahrul Jumadi Asibuan. Di sini kami akan melakukan pengujian dan pembahasan sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa menggunakan metode multi attribute utility teori yang kita sebut dengan MAUT. Terima kasih kepada Bapak Heri Fonda, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan pengujian dan pembahasan pada sistem ini. Baiklah, kami akan mulai melakukan pengujian sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa. Mari kita bersama-sama untuk menyimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk seleksi penerima beasiswa dengan metode MAUT. Latar belakang, pada saat ini, kemajuan di bidang teknologi berkembang dengan pesat, terutama teknologi informasi komputer, mendorong munculnya inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Sistem yang menyajikan informasi bagi kepentingan manajemen baik secara level manajemen maupun fungsi manajemen. Aplikasi DSS banyak digunakan dalam berbagai bidang karena dibangun untuk mendukung solusi terhadap suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Di antara dalam bidang pendidikan, DSS juga digunakan untuk penentuan pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu siswa atau mahasiswa yang kurang mampu maupun sebagai penghargaan bagi siswa yang berprestasi sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar. Salah satu pemanfaatan DSS untuk pemberian beasiswa dapat menggunakan metode multi attribute utility teori atau disingkat dengan MAUT, yang merupakan suatu skema evaluasi akhir. Fx dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Beasiswa dapat diberikan kepada pelajar yang berprestasi dalam segi akademik atau kurang mampu dalam segi ekonomi. Proses seleksi penerima beasiswa adalah tahapan penting yang membutuhkan ketelitian dan ketetapan agar beasiswa tidak salah sasaran. Sistem yang ada belum mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program. Untuk meningkatkan kualitas pemberian keputusan, maka dirasa perlu dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang berfungsi sebagai solusi dari sistem lama yang masih memiliki kelemahan sehingga menimbulkan beberapa persoalan, antara lain pengolahan data yang memakan waktu sangat lama dan tidak akurat. Kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam pengolahan data, kesalahan yang muncul berdampak pada kurangnya sumber dana dari donatur. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu sistem aplikasi sistem pendukung keputusan yang mampu menyelesaikan masalah penyeleksian beasiswa yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan keputusan guna membantu, mempercepat, dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pendukung keputusan yang memberikan kemudahan menentukan siswa yang layak mendapatkan beasiswa, dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode multi attribute utility teori atau MAUT karena cocok dalam pengambilan keputusan dengan jumlah yang banyak dan konsep perhitungan yang saling berkelanjutan sehingga saling adanya keterkaitan antara nilai dan kriteria yang akan digunakan serta mudah untuk perhitungan dan dipahami. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, melihat, dan menggunakan sistem pendukung keputusan untuk menentukan seleksi penerimaan beasiswa dengan menggunakan metode MAUT. Bab kedua adalah pembahasan tentang sistem pengambilan keputusan atau SPK.
SPK merupakan sistem informasi berbasis komputer interaksi yang dapat memberikan alternatif dan solusi bagi pengambil dan pembuat keputusan. Jadi, pada umumnya SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi manajemen terkomputerisasi yang dirancang dengan sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan pemakainya. Interaktif dengan tujuan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur, kebijakan, analisis, pengalaman, dan wawasan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Konsep SPK pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an oleh Scott Morton. Ia mendefinisikan SPK sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dirancang untuk menunjang seluruh tahapan pembuatan keputusan yang dimulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada kegiatan mengevaluasi pemilihan alternatif. Selanjutnya adalah beasiswa. Beasiswa merupakan bentuk bantuan yang paling nyata yang dapat diberikan oleh pihak pemberi beasiswa kepada penerima yang dikatakan layak, yang sesuai dengan kategori yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Beasiswa juga dapat dikatakan sebagai bantuan biaya sehingga seorang pelajar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan. Karena bersifat bantuan, besaran beasiswa yang diberikan ke penerima berbeda-beda, dapat berupa beasiswa penuh, beasiswa sebagian, atau bantuan fasilitas tertentu saja yang menunjang pembelajaran. Selanjutnya adalah metode multi attribute utility theory atau ya biasa disingkat MAUT, metode MAUT, merupakan suatu skema yang evaluasi akhir V dalam kurung X dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang biasa digunakan untuk menyebutnya adalah nilai utilitas. Multi attribute utility theory digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai dengan 1, dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 terbaik. Hal ini memungkinkan langsung yang beragam ukuran. Hasil akhirnya adalah urutan peringkat dari evaluasi alternatif yang menggambarkan pilihan dari para pembuat keputusan. Nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan bersamaan. Seperti rumus berikut ini, di mana V merupakan nilai evaluasi dari sebuah objek ke I dan W merupakan bobot yang menentukan nilai dari seberapa penting elemen ke I terhadap elemen lainnya. Sedangkan N merupakan jumlah elemen. Total dari bobot adalah 1. Kemudian, rumus berikutnya, untuk setiap dimensi, nilai evaluasi V didefinisikan sebagai penjumlahan dari atribut-atribut yang relevan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi daripada rancangan aplikasi yang bersistemkan Multi Attribute Utility Theory atau MAUT. Oke. Pembahasan dari aplikasi ini yaitu perankingan dengan metode MUAT atau untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan subjek permasalahan yang ada dicapai tujuannya dengan menemukan jumlah dari semua kriteria yang telah dilakukan perhitungan dengan menetapkan nilai yang tertinggi pada objek yang diuji untuk diambil keputusan. Adapun aplikasi perancangan dengan beasiswa, perekrutan beasiswa kepada mahasiswa yang akan ditujukan ini
dapat dilihat dengan jelas mencerminkan keputusan yang akhir yang dapat diambil, karena dengan metode MAUT ini pemrosesan yang sangat sederhana memungkinkan untuk pihak mengambil keputusan secara tepat, karena metode MAUT ini dirancang dengan perhitungan yang mendasari pada kriteria yang diberi nilai bobot. Lalu ditetapkan nilai kriteria tersebut sehingga menetapkan nilai akhir benar-benar secara real. Dan ini merupakan kondisi yang terjadi dan melekat pada objek yang dijadikan kandidat pengambilan keputusan. Adapun aplikasi SPK seleksi penerimaan beasiswa ini menggunakan metode MAUT adalah bentuk dari aplikasi yang sangat mudah untuk diakses. Karena aplikasi ini dia berbasis web yang menerapkan sistem Software as a Service atau SaaS, sehingga pengguna tidak harus melakukan instalasi atau download untuk melakukan uji coba pada aplikasi ini. Adapun penerapan metode MAUT yang paling sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena metode ini sangat menetapkan kriteria yang sesuai kebutuhan pihak pengambil keputusan. Lalu pihak pengambil keputusan dapat dengan leluasa memberikan nilai bobot sesuai dengan tingkatan kriteria yang telah disepakati. Kriteria ini menjadi acuan untuk menentukan nilai kriteria, di mana kriteria tersebut dapat dipecah menjadi subkriteria. Jadi cakupannya lebih luas hingga keadaannya benar-benar menjadi keadaan yang melekat pada objek keputusan yang akan diambil. Dan nilai dari subkriteria ini dipadankan sesuai dengan keadaan objek, sehingga hasil yang didapat adalah bentuk penilaian kebutuhan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. Totalitas dari nilai yang dapat akan dijadikan sesuai acuan dalam perankingan yang merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan dan pandangan oleh pihak pengambilan keputusan sebagai metode pengambilan keputusan penerima beasiswa yang layak dan terukur sesuai kriteria yang telah disepakati bersama oleh pihak penyelenggara beasiswa tersebut. Melakukan login untuk terlebih dahulu, kita masukkan username dan juga password. Setelah login, di sini kita akan melihat menu-menu yaitu fakultas, mahasiswa, kriteria, nilai kriteria, nilai alternatif, metode MAUT, user, dan logout. Terlebih dahulu kita masuk ke menu fakultas. Di menu fakultas ini kami sudah inputkan beberapa fakultas yang dapat kita jadikan contoh. Lalu kita masuk ke menu mahasiswa. Di sini kita bisa tambahkan data mahasiswa yang bisa kita jadikan contoh sebagai penerima beasiswa. Kita klik tambah data. Kita masukkan NIM. Pilih fakultas. Lalu di sini kita pilih status tempat tinggal dari mahasiswa itu. Bisa sendiri, numpang, atau kos atau kontrak. Lalu kita simpan. Di sini kita akan melakukan pengujian terhadap 5 nama mahasiswa, jadi kita input sebanyak 5 mahasiswa. Seperti yang awal, kita input form-form yang harus diisi. Kita simpan lagi.
masukkan nama mahasiswa yang keempat. Lalu kita simpan lagi. Kita tambah data. Baiklah, setelah kita menginput nama mahasiswa yang akan kita uji coba untuk penerimaan beasiswa, maka kita masuk kepada kriteria. Di sini kita bisa memasukkan kriteria yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan data yang akan dilakukan oleh pihak pemberi beasiswa. Di sini kami memilih kriteria IPK dengan bobot 0,25. Lalu penghasilan orang tua dengan bobot 0,3. Lalu di sini kami buat tanggungan orang tua dengan bobot 0,2. Selanjutnya ada kriteria presensi dengan bobot 0,15. Dan yang terakhir, kriteria semester. Dengan bobot 0,1. Setelah kita mempunyai kriteria yang sudah kita input, maka kita akan masuk ke menu nilai kriteria. Di sini kita tambahkan data, pilih kriteria yang tadi, misalnya kita pilih IPK, nilai kriterianya pada menu nilai kriteria ini kita memberi nilai terhadap kriteria-kriteria yang tadi telah kita inputkan. Kita beri nilai dengan cara tambah data. Lalu kita pilih kriteria yang tadi sudah kita buat, misalnya IPK. Nilai kriterianya tergantung dengan kebutuhan kita. Misalnya kita buat jika nilai IPK-nya kurang dari 2,5,
maka bobotnya 1. Lalu kita simpan. Lalu kita bisa tambah lagi. Untuk nilai kriteria IPK kecil sama dengan 2,5 dan kecil dari 3, maka kita bisa memberi bobot 2. Lalu kita buat kembali untuk IPK juga dengan nilai kriteria besar sama dengan 3 dan kecil dari 3,5, maka kita beri bobot 3. Lalu jika kriteria IPK besar sama dengan 3,5, maka kita beri bobot 4. Selanjutnya untuk kriteria penghasilan orang tua, nilai kriterianya jika kecil dari 1.500.000 maka kita memberi bobot 1. Lalu kita tambahkan lagi untuk nilai kriterianya, yaitu penghasilan orang tua. Jika penghasilan orang tuanya besar sama dengan 1.500.000 dan kecil dari 3 juta, maka kita beri bobot 2. Selanjutnya masih penghasilan orang tua. Jika penghasilan orang tua besar sama dengan 3 juta dan kecil dari 5 juta, maka kita beri bobot 3. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk nilai kriteria masih penghasilan orang tua dengan nilainya besar dari 5 juta, maka kita beri bobot 4. Lalu, untuk tanggungan orang tua, jika jumlahnya 1,
maka kita beri bobot 1. Kita tambahkan lagi untuk tanggungan orang tua. Jika jumlahnya 2, maka bobotnya 2. Kita tambahkan lagi untuk jumlah 3. Kita beri bobot 3. Lalu yang terakhir, kita masukkan tanggungan orang tua dengan jumlah besar sama dengan 4. Itu kita beri bobot 4. Kita masuk ke kriteria presensi. Untuk kehadiran kecil dari 60%, kita beri bobot 1. Lalu untuk presensi dengan kriteria besar sama dengan 60% dan 70%, kita beri bobot 2. Lalu untuk presensi besar sama dengan 70, dan 80% kehadirannya, maka kita beri bobot 3. Dan yang terakhir, untuk presensi besar sama dengan 80%, itu kita beri bobot 4. Untuk kriteria semester, kita masukkan semester 2 kecil sama dengan 2 atau kecil 8. Kita beri bobot 1. Untuk semester 3 dan 4, kita beri bobot 2. Untuk semester 5 dan 6, kita beri bobot 3.
Dan yang terakhir untuk semester 7 dan 8, kita beri bobot 4. Setelah kita selesai menginput semua nilai kriteria, maka kita masuk ke nilai alternatif. Di sini kita tambah data. Lalu kita pilih mahasiswa, misalnya untuk terlebih dahulu Agus. IPK Agus misalnya kurang dari 2,5, penghasilan orang tuanya besar sama dengan 1,5 tetapi tidak lebih dari 3 juta. Lalu tanggungan orang tua ada 3. Presensinya di atas 80%. Lalu Agus sudah semester 3 dan 4. Di sini sudah masuk data Agus. Selanjutnya kita masukkan penilaian untuk mahasiswa kedua. Sini kita milih Julio dengan IPK 2,5, besar dari 2,5 dan kecil dari 3, penghasilan orang tuanya kecil dari 1.500.000, lalu tanggungan orang tua ada 2 orang, dengan presensi besar dari 70% dan 80%, semester 3 dan 4. Kita simpan. Kita input lagi nilai mahasiswa selanjutnya, yaitu Julia. IPK-nya kita pilih besar dari 3 dan kecil dari 3,5. Penghasilan orang tuanya besar dari 3 juta dan tidak melebihi 5 juta. Tanggungan orang tuanya besar dari 4 orang. Presensinya di atas 80%. Dan Julia sudah semester 7 dan 8. Kemudian kita tambah data untuk mahasiswa selanjutnya. Kita pilih Mei dengan IPK besar sama dengan 3,5. Penghasilan orang tua kecil dari 1.500.000 dengan tanggungan orang tua dengan jumlah 2. Presensi besar sama dengan 80%. Dan semester 3 dan 4. Lalu kita simpan. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan mahasiswa yang selanjutnya, yaitu Septi, dengan IPK sama dengan 3 dan kecil dari 3,5. Penghasilan orang tua besar dari 5 juta dan tanggungan orang tua besar sama dengan 4. Lalu presensinya besar sama dengan 60% dan 70% dan berada pada semester 5 dan 6. Lalu kita simpan. Setelah semua data mahasiswa sudah kita inputkan, kemudian kita masuk ke metode mautnya. Di sini akan tampil data yang telah kita inputkan tadi dengan bobot yang sudah kita inputkan juga pada masing-masing mahasiswa.
Baik, di sini kita dapat melihat matriks kecocokan alternatif kriteria, yaitu bisa kita lihat di sini ada nilai maksimal, nilai minimum, dan selisihnya. Untuk nilai maksimal dan minimum kita dapat melihatnya di masing-masing mahasiswa. Di sini kita bisa lihat di bagian IPK untuk nilai maksnya itu terdapat di Mei, Julia, dan Agus dengan nilai minimumnya yaitu Septi. Lalu 4 dikurang 2, selisihnya adalah 2. Begitu juga untuk penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, presensi, dan semester. Untuk penghasilan orang tua, untuk nilai maksimalnya ada 4, yaitu ada di Julia, Septi, dan di nilai minimumnya ada nilai 2, yaitu pada Mei dan juga Julio, sehingga selisihnya 4 dikurang 2 adalah 2. Untuk tanggungan orang tua, untuk nilai maksimalnya adalah 4, yaitu pada Septi, dan untuk nilai minimumnya ada 1, yaitu pada Mei dan juga Julio, sehingga untuk selisihnya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk presensi, untuk nilai maksimalnya juga ada 4, yaitu pada Mei, dan juga untuk nilai minimumnya ada 1 pada Agus, sehingga 4 dikurang 1 selisihnya adalah 3. Pada semester, nilai maksimalnya juga ada 4, yaitu di Julia. Lalu untuk nilai minimumnya ada pada Mei, Agus, dan Julio, sehingga selisihnya 4 dikurang 2 adalah 2. Lalu kita lihat metrik normalisasinya. Di sini kita lihat per masing-masing mahasiswa dengan masing-masing kriteria. Pada kriteria IPK, kita lihat pada Mei 4, nilai bobotnya adalah 4, sehingga rumusnya adalah 4 dikurang 2 dibagi selisih. Jadi 4 dikurang 2 dibagi 2, Mei mendapatkan nilai 1. Begitu juga dengan Julia, 4 dikurang 2 dibagi 2 juga 1. Untuk Septi, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan nilai metrik normalisasi, kita bisa melihat dari nilai bobot yang telah kita input tadi. Kita contoh pada Mei. Mei untuk rumusnya adalah nilai bobot yang tadi sudah kita inputkan, dikurangkan nilai minimum, lalu dibagikan selisih. Maka Mei mendapat 4 dikurang 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Untuk Julia juga seperti itu, 4 dikurang 2, 2 dibagi 2, 1. Untuk Septi, 2 dikurang 2, 0, 0 bagi 2, 0. Untuk Agus, 4 dikurang 2, 2 dibagi 2, 1. Lalu Julio, 3 dikurang 2, 1 dibagi 2 adalah 0,5. Begitu juga dengan penghasilan orang tua. Untuk Mei, 2 dikurang 2, 0 dibagi 2, 0. Lalu untuk Julia, 4 dikurang 2 dibagi 2 adalah 1. Untuk Septi, 4 dikurang 2 bagi 2 juga adalah 1. Lalu untuk Agus, 3 dikurang 2, 1 bagi 2 adalah 0,5. Lalu untuk Julio, 2 dikurang 2, 0 dibagi 2 adalah 0. Begitu juga dengan tanggungan orang tua, presensi, dan juga semester. Setelah kita mendapatkan nilai metrik normalisasi, lalu kita akan mendapatkan metrik normalisasi terbobot, yaitu
nilai normalisasi yang sudah kita dapatkan, kita kalikan dengan bobot awal yang sudah kita tetapkan tadi. Seperti IPK, kita tetapkan 0,25, penghasilan orang tua kita tetapkan 0,3, tanggungan orang tua kita tetapkan 0,2, presensi sudah kita tetapkan 0,15, semester sudah kita tetapkan 0,1. Lalu kita contohkan pada kolom IPK, yaitu pada Mei 0,25 didapat dari 1 dikali bobot IPK yaitu 0,25, maka hasilnya adalah 0,25. Untuk Julia juga 1 dikali 0,25 adalah 0,25. Untuk Septi 0 dikali 0,25 maka hasilnya adalah 0. Lalu untuk Agus 1 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,25. Lalu Julio 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. Lalu untuk penghasilan orang tua juga sama, yaitu untuk Mei 0 dikali 0,3 sebagai bobot, maka hasilnya adalah 0. Untuk Julia, 1 dikali 0,3 adalah 0,3. Septi juga seperti itu, 1 dikali 0,3, maka hasilnya 0,3. Lalu Agus 0,5 dikali 0,3, maka hasilnya 0,15. Lalu untuk Julio, 0 dikali 0,3 adalah 0. Begitu juga dengan tanggungan orang tua, presensi, dan juga semester. Di sini kita dapatkan kolom penjumlahan, yaitu hasil dari masing-masing mahasiswa yang didapat dari kriteria IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, presensi, dan semester. Dengan Mei 0,4 dan Julia 0,883, Septi 0,65, Agus 0,46, dan yang terakhir Julio 0,175, dan didapatlah rankingannya dengan Julia yang memungkinkan untuk menerima beasiswa dengan nilai 0,0833. Di sini kita bisa melihat bahwa metode MAUT ini sangat mudah untuk diterapkan dalam mengambil keputusan dan juga sangat akurat karena nilai yang kita dapat sudah kita berdasarkan bobot dan juga kriteria-kriteria yang ingin kita masukkan. Sehingga itulah. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari pengujian dan pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, penilaian terhadap hasil penerimaan beasiswa itu sudah ditentukan dengan nilai pasti dan variabel yang telah ditentukan sudah sesuai dengan kriteria yang melekat pada pihak penerima beasiswa sebagai dasar sistem penilaian. Nah, yang kedua, sistem dapat memudahkan pihak penyelenggara beasiswa dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kriteria penerimaan beasiswa. Selanjutnya yang ketiga, sistem ini dirancang dengan metode MAUT yang sederhana dalam perumusan perhitungan yang menghasilkan rankingan yang akurat dan mudah untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan. Itu adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Selanjutnya ada saran. Nah, sarannya sintak UTF pada sistem ini sebaiknya dikembangkan lagi untuk mobile. Karena di sini sintak hanya bisa berjalan atau diakses melalui desktop saja.